Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Wahab, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat, dosen tetap Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Institut Kesehatan Deli Sada Deli 2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan implementasi pembelajaran pada mata kuliah pertukaran informasi kesehatan sebagai bagian dari unjuk kerja bidang pengajaran dalam program PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen. Dengan membawakan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pertukaran informasi kesehatan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi manajemen informasi kesehatan dengan bobot 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum, serta jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip etika dan profesionalitas dalam pertukaran informasi kesehatan, termasuk isu dan model praktek teknologi informasi kesehatan. Melalui analisis, kasus, dan simulasi, mahasiswa nantinya akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Pertukaran informasi kesehatan menjadi salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi mahasiswa program studi manajemen informasi kesehatan. Karena yang pertama, mendukung integrasi sistem informasi kesehatan di mana mahasiswa perlu memahami bagaimana informasi kesehatan dapat dipertukarkan antara unit pelayanan kesehatan melalui sistem yang terintegrasi. Yang kedua, menjamin kontinuitas pelayanan pada pasien, di mana pertukaran informasi kesehatan memungkinkan data kesehatan pasien diakses oleh tenaga kesehatan yang berwenang ketika pasien pindah fasilitas pada pelayanan kesehatan lainnya. Yang ketiga, memahami standar pertukaran data kesehatan, di mana nantinya mahasiswa dibekali dengan pengetahuan mengenai berbagai standar internasional yang digunakan dalam pertukaran informasi kesehatan. Lalu yang keempat, menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi pasien, di mana data pasien bersifat sensitif, sehingga pengelolaannya harus memperhatikan aspek privasi dan keamanan. Lalu yang kelima, mendukung implementasi rekam medis elektronik. Yang keenam, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, di mana mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami alur data, sehingga informasi yang dihasilkan memiliki nilai strategis organisasi pelayanan kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi lulusan di dunia kerja. Selain mampu mengelola rekam medis, lulusan MIK juga diharapkan memiliki kemampuan dalam pengelolaan sistem informasi kesehatan, tata kelola informasi, keamanan data, serta transformasi digital pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, tentunya mendukung kebijakan transformasi kesehatan nasional. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap pencapaian profil lulusan program studi manajemen informasi kesehatan, yaitu menghasilkan tenaga profesional yang mampu mengelola, menjaga, serta mengamankan pertukaran informasi kesehatan secara etis, legal, dan berbasis teknologi informasi kesehatan. Mata kuliah ini juga relevan dengan transformasi sistem informasi kesehatan melalui implementasi rekam medis elektronik dan platform Satu Sehat, sehingga nantinya mahasiswa memperoleh kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Pada video pembelajaran ini, saya mengimplementasikan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, serta Assessment. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dari lulusan. Adapun beberapa capaian kompetensi dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan etika profesionalitas dalam pertukaran informasi kesehatan. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan kode etik profesi dan simulasi pertukaran informasi kesehatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi akses dan menggunakan informasi kesehatan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis dampak isu terhadap kualitas pertukaran informasi kesehatan. Selain itu, untuk mencapai kompetensi tersebut diperlukan dukungan lain, yaitu buku ajar yang digunakan untuk mendukung perkuliahan. Beberapa buku yang saya gunakan adalah Manajemen Informasi Kesehatan karya Atar dan Igayanti pada tahun 2022, dan buku ajar Pengantar Rekam Medis dan Manajemen Informasi Kesehatan karya Insak tahun 2021. Selain buku ajar, saya juga menggunakan literatur dan jurnal publikasi yang relevan dengan materi, seperti mengintegrasikan hasil-hasil penelitian terbaru mengenai implementasi rekam medis elektronik, interoperabilitas, dan platform Satu Sehat sebagai bahan diskusi, sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman belajar berbasis evidence. Perkuliahan selalu dilakukan secara offline atau tatap muka di dalam kelas. Untuk mempermudah mahasiswa melihat pencapaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai, saya selalu membagikan RPS di awal pertemuan,
Selain RPS, kontak kuliah juga menjadi perangkat wajib dalam perkuliahan yang berisi peraturan-peraturan dan tugas-tugas yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Dalam pengimplementasian aspek delivery dalam pembelajaran, saya menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE, sehingga setiap aktivitas belajar dirancang untuk mencapai CPMK dan metode pembelajaran juga disesuaikan dengan karakteristik materi. Untuk materi konseptual, biasanya saya menggunakan metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kelas. Sedangkan untuk materi analisis, saya menggunakan studi kasus, collaborative learning, dan problem solving, sehingga mahasiswa mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis sesuai dengan tuntutan dari CPL. Selain menggunakan metode pembelajaran yang beragam, saya juga mengimplementasikan pemanfaatan teknologi seperti penggunaan LMS. Learning Management System ini digunakan untuk mengunggah RPS, materi pembelajaran, dan jurnal ilmiah. LMS juga menjadi forum diskusi, tempat pengumpulan tugas, pemberian umpan balik, serta asesmen bagi mahasiswa. Selain penggunaan LMS, pembelajaran di kelas secara offline menggunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, infografis, dan aplikasi digital. Materi dijelaskan secara sistematis dan runut, serta berbasis bukti ilmiah. Selain itu, materi juga harus mengikuti perkembangan terbaru. Metode-metode ini digunakan untuk memberikan variasi pembelajaran sehingga perkuliahan tidak monoton. Kemudian, dalam mengimplementasikan aspek interaction atau interaksi, di sini tidak hanya interaksi antar mahasiswa dan dosen, seperti tanya jawab dan diskusi, tetapi bagaimana saya sebagai dosen mampu menciptakan pengalaman belajar yang membuat mahasiswa aktif membangun pengetahuan. Untuk menciptakan kondisi ini, biasanya pembelajaran harus benar-benar berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Interaksi ini di kelas dapat diawali dengan melakukan apresiasi ataupun ice breaking. Hal ini bertujuan untuk membangun kedekatan, mengaktifkan pengetahuan awal mahasiswa, dan menumbuhkan rasa ingin tahu pada mahasiswa. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan untuk memancing kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Interaksi kemudian dibangun melalui diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan interaktif, sehingga berjalin komunikasi dua arah. Setelah presentasi kelompok, tugas saya adalah memberikan umpan balik dari presentasi mahasiswa. Di sini saya berperan sebagai fasilitator dalam diskusi, di mana mahasiswa didorong membangun pengetahuan melalui diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, refleksi, serta saling memberikan umpan balik antar kelompok. Dalam mengimplementasikan aspek asesmen atau penilaian, saya menerapkan penilaian autentik yang selaras dengan CPMK. Penilaian formatif dilakukan melalui soal pilihan ganda, pertanyaan isian, diskusi, serta presentasi kelompok. Sementara itu, penilaian sumatif dilakukan melalui penugasan individu, literatur review, proyek inovasi, UTS, dan UAS. Seluruh penilaian menggunakan rubrik analitik yang menilai kemampuan analisis, penggunaan teori, kualitas, komunikasi, kerjasama tim, dan kreativitas sesuai dengan RPS. Pada video pembelajaran ini, saya memilih mata kuliah pertukaran informasi kesehatan karena mata kuliah ini merupakan implementasi nyata dari interoperabilitas sistem informasi kesehatan serta sangat relevan dengan transformasi digital kesehatan yang ada di Indonesia. Sebagai bentuk implementasi nyata dari rencana pembelajaran semester yang telah saya susun, pada pertemuan ini mahasiswa mempelajari salah satu topik praktek, yaitu implementasi voice recognition dalam dokumentasi klinis. Topik ini saya pilih karena teknologi pengenalan suara atau voice recognition merupakan salah satu inovasi teknologi informasi kesehatan yang semakin banyak digunakan untuk mempercepat proses pendokumentasian rekam medis. Dengan voice recognition, tenaga kesehatan dapat mendiktekan hasil pemeriksaan, anamnesis maupun tindakan secara lisan yang kemudian dikonversi secara otomatis menjadi teks dan tersimpan langsung ke dalam sistem informasi rekam medis elektronik. Melalui materi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami keterkaitan antara teknologi pengenalan suara dengan prinsip pertukaran informasi kesehatan, standar data pelayanan kesehatan, serta aspek etika keamanan informasi pasien yang menjadi capaian kompetensi utama pada mata kuliah ini. Demikian gambaran implementasi pembelajaran pada mata kuliah pertukaran informasi kesehatan yang saya laksanakan berdasarkan pendekatan OBE melalui konsep delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya,
Saya akan menampilkan praktek pembelajaran di kelas sebagai implementasi nyata dari RPS yang telah saya susun pada materi implementasi voice recognition dalam dokumentasi klinis. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan berorientasi pada pencapaian pembelajaran lulusan. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Pak. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, lebih baik kita memulai dengan doa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita melakukan perkuliahan pada siang hari ini, silakan untuk di-scan untuk absensi pada perkuliahan kita hari ini ya. Silakan adik-adik untuk men-scan dan absen. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, saya akan memberikan suatu motivasi untuk kalian sebagai penyemangat untuk kalian belajar dalam bersungguh-sungguh. Satu kalimat yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua, kalau mau pasti bisa. Artinya, adik-adik jika memiliki kemauan yang kuat, saya yakin adik-adik pasti bisa dalam melaksanakan perkuliahan maupun mencapai cita-cita adik-adik sekalian. Baik. Siang hari ini kita akan membahas terkait dengan implementasi voice recognition dalam dokumentasi klinis. Namun sebelum kita membahas materi pada siang hari ini, saya akan flashback kembali terkait dengan materi sebelumnya, yaitu terkait dengan implementasi atau terkait dengan satu sehat. Ya, di pertemuan 8 kemarin, kita membahas terkait dengan bagaimana sih kita mensinkronisasi satu sehat ini ke dalam suatu pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Kira-kira ada yang masih ingat apa itu platform satu sehat? Ada yang masih ingat? Bisa angkat tangan? Saya, Pak. Ya, silakan. Izin Pak, saya Brinta Tarigan. Izin menjawab. Platform Satu Sehat merupakan suatu platform dari Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk mengintegrasikan data kesehatan di seluruh Indonesia. Ya, benar. Kita beri applause. Ya, jadi benar ya tadi yang dikatakan oleh Aminta terkait dengan platform Satu Sehat, di mana platform Satu Sehat ini merupakan platform dari pemerintah yang tujuannya untuk mengintegrasikan data seluruh Indonesia, terutama rumah sakit, puskesmas, ya, ataupun klinik-klinik serta praktek dokter mandiri. Tujuannya mulia ya, mengintegrasikan data seluruh Indonesia supaya ketika kalian berobat di luar pulau dan lain sebagainya, kalian tidak lagi repot nih cari-cari terkait riwayat kalian sebelumnya. Nah, hari ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya, kita akan melanjutkan dengan implementasi voice recognition dalam dokumentasi klinis ini. Jadi, hari ini kita akan membahas bagaimana apa fungsi voice recognition dalam dokumentasi klinis, terutama pada rekam medis elektronik nih. Nah, selama ini kalian tahu kan voice recognition by suara. Jadi kita merubah suara menjadi suatu tulisan. Kalau kalian selama ini menggunakan aplikasi WhatsApp, ya, aplikasi WhatsApp ada yang namanya voice note. Nah, bedanya dengan voice recognition, kalau voice note dia suara yang dimasukkan, outputnya juga suara. Tetapi ketika voice recognition, kita menginput suara, yang keluar adalah teks. Ya, itu bedanya. Ya, kenapa kita memerlukan teks dalam dokumentasi klinis bukan suara lagi gitu ya? Karena ketika kita menginputkan voice recognition berupa suara, tidak semua bisa menggunakan dan rawan akan kebocoran data. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama tentunya kita akan memahami peran teknologi informasinya ya. Lalu yang kedua kita menganalisis tentang rekam medis elektroniknya. Lalu yang terakhir kita akan mengevaluasi
bagaimana voice recognition itu dapat diimplementasikan dalam rekam medis elektronik. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak capek nih dalam ngetik-ngetik, ya kan? Kadang ada dokter yang males untuk ngetik, ya. Ada terutama dokter-dokter yang udah tua atau perawat petugas karena kesibukannya melayani pasien, dia nggak sempat lagi dalam mengetik. Nah, kita membahas terkait dengan tantangan-tantangan dalam dokumentasi konvensional. Yang pertama apa? Yaitu terkait dengan waktu yang terbuang, gitu ya. Jadi banyak sekali waktu yang terbuang di dalam penulisan terkait dengan dokumentasi klinis konvensional. Kita masih menulis, ya kan? Lalu yang kedua adalah interaksi pasien yang berkurang. Kenapa interaksi pasiennya berkurang? Karena ketika kita melakukan dokumentasi konvensional, kita menulis, sibuk dengan tulisan kita, tetapi kita lalai dalam pelayanan kesehatan. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya adalah resiko dalam kesalahan dokumentasi klinis, gitu ya. Kenapa? Karena petugasnya dia tidak bisa membagi nih mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, pelayanan ke pasiennya kah atau terkait dengan dokumentasinya, kan seperti itu. Ketika petugasnya melakukan pendokumentasian, itu merupakan syarat wajib mereka atau tugas wajib. Tetapi di satu sisi tugas wajib mereka adalah melakukan pertolongan atau pelayanan kepada pasiennya. Nah, ini merupakan tantangan-tantangan dalam dokumentasi ini. Sehingga kenapa kita menciptakan suatu inovasi-inovasi terbaru. Salah satunya tadi terkait dengan voice recognition. Nah, untuk mengatasi itu, solusinya apa adik-adik? Yaitu solusinya menggunakan voice recognition, di mana kita mengubah yang tadinya suara, ya, tadinya suara. Jadi ada tenaga kesehatan di sini, ya, tenaga kesehatan. Dia merubah ini menjadi suara dia menjadi to text, menjadi suatu tulisan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tenaga kesehatan ini itu tetap dapat melayani pasien. Dia tetap dapat melayani pasien tanpa harus mengganggu terkait dengan dokumentasi klinisnya. Gitu. Jadi petugas kesehatannya dia langsung melayani pasien dengan menanya keluhan pasien, dan pertanyaan tersebut serta jawaban tersebut langsung akan terkonvert menjadi suatu teks seperti itu. Nah, inilah suatu inovasi atau solusi di mana ketika kita kesulitan dalam dokumentasi klinis tadi, ini merupakan suatu inovasi atau solusi yang dapat diberikan. Nah, dalam penerapan voice recognition, ya, kita biasanya interaksi berbasis suara, ya. Di mana di dalam interaksi berbasis suara ini, teknologi mengkonversi perintah suara menjadi teks itu merupakan teknologi yang tidaklah mudah, tetapi dapat untuk dilakukan. Dan saat ini di dunia teknologi informasi, voice recognition sudah mulai dikembangkan. Kalau kalian ingat, ya, kalian punya HP, punya Google, ya, kan ada tulisan voice. Nah, ketika kalian mengklik voice, kalian tanya judul lagunya, ya, atau judul lagu atau judul film, ya, kalian akan diarahkan. Perintah suara kalian itu akan langsung berubah menjadi teks. Nah, itulah bagaimana interaksi suara bisa merubah menjadi suatu dokumentasi. Lalu, otomasi perekaman suara pada rekam medis elektronik itu memungkinkan tenaga medis mendiktekan catatan klinis langsung ke sistem elektronik health record atau rekam medis elektroniknya tanpa perlu mengetik manual. Gimana? Keren nggak kira-kira? Keren nggak? Ya, jadi kita tenaga kesehatan nggak perlu capek habis nolong pasien, nulis dokumentasi klinisnya, gitu ya kan? Kita cukup tolong pasiennya, kita interaksi dengan pasiennya, secara otomatis dokumentasi klinisnya akan terpenuhi. Nah, saya nanti akan berikan contoh
salah satu teknologi informasi klinik yang berbasis voice recognition dalam penerapan implementasi dokumentasi klinisnya. Nah, ini merupakan salah satu implementasi voice recognition tadi dalam penerapan dokumentasi klinis. Salah satunya yaitu terkait dengan riwayat pasiennya. Di sini ada lambang apa? Mikrofon. Nah, di sini ketika tenaga kesehatan tadi mengklik tombol mikrofon, dia akan langsung otomatis aktif voice recognition-nya. Jadi ketika petugas kesehatan itu berinteraksi dengan pasiennya, maka apa yang diucapkan itu akan berubah menjadi teks di sini. Jadi tidak perlu lagi tenaga kesehatan tadi ngetik A, B, C yang lama ya kan. Dia langsung otomatis akan menjadi suatu teks. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada yang ingin mencoba untuk aplikasinya? Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa nama kamu? Nabila Mahyuda. Ya, silakan Nabila Mahyuda untuk mencoba kita mengimplementasikan voice recognition tadi suara menjadi teks. Silakan. Izin ya Pak, saya akan mencoba fitur voice recognition yang ada pada sistem elektronik ini. Pertama, untuk keluhan baru saya ingin memasukkan keluhan demam. Di sini saya akan mencoba voice recognition. Demam. Nah, di sini langsung teroutput teks demam pada kolom keluhan. Ya, berhasil. Kita melakukan voice recognition merubah suara menjadi teks. Kita beri aplaus dulu. Baik, kita sudah lihat tadi ya, bisa merubah bagaimana suatu gelombang suara menjadi suatu teks, di mana dalam bukti transformasi data berbicara bahwa waktu dokumentasinya jauh lebih cepat ya, berkurang hingga 33%, serta kelengkapan pasti akan menjadi semakin lengkap. Nah, itulah tadi kegunaan dari voice recognition tadi ya, dimana di dalam penggunaan itu tadi kita bisa menghemat waktu kita, bisa melengkapi dokumentasi klinis kita sehingga kita lebih efisien dan lebih cepat. Namun di dalam implementasi voice recognition ini tidak hanya terkait dengan kemudahannya saja. Kalau kita tadi bahas terkait dengan keuntungan kita ya, di mana memangkas waktu dan sebagainya, tentunya selain itu kita juga memiliki kekurangan dalam implementasi voice recognition ini. Nah, salah satunya apa? Yaitu terkait dengan gangguan lingkungan atau kebisingan di ruang lingkup yang ada di sekitar pelayanan. Supaya penerapan voice recognition ini berhasil ya, strategi keberhasilan implementasi dalam voice recognition. Yang pertama kita tentunya adalah pelatihan keberlanjutan. Jadi kita mengedukasi seluruh tenaga kesehatan secara berkala supaya penggunaan implementasi voice recognition ini berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua adalah evaluasi berkala juga. Apa kendalanya? Kayak tadi kita bahas terkait dengan kebisingan, ya kan? Terkait dengan bahasa lokal. Nah, itu merupakan suatu evaluasi yang terus-menerus kita harus lakukan supaya apa? Supaya kedepannya implementasi voice recognition ini bisa berjalan dan efisien digunakan, ya. Nah, masa depan dokumentasi klinis, terutama di era kesehatan 5.0, ya, di era kesehatan zaman sekarang ya, teknologi dan kemanusiaan harus berjalan dengan beriringan. Dokumentasi klinis bukan lagi menjadi beban ya, melainkan aset strategis dalam pelayanan kesehatan. Tentunya dengan didorong dari 3 pilar utama, yaitu yang pertama digitalisasi pelayanan kesehatan. Yang kedua apa? Yaitu koneksi data antar pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah fokus keselamatan pasien, itu yang menjadi fokus utama kita. Jadi dokumentasi klinis bukanlah lagi beban, melainkan aset strategis dalam pelayanan kesehatan. Baik, sebelum saya mengakhiri untuk pertemuan pada siang hari ini, saya akan mengevaluasi kalian dengan memberikan soal esai
terkait dengan materi yang sudah saya berikan, yaitu materi voice recognition dalam implementasi dokumentasi klinis. Silakan siapkan kertasnya, diisi nama dan NPM kalian. Berikut soalnya, silakan waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Baik, waktunya habis. Stop dalam pengerjaan tugasnya. Stop. Waktunya sudah habis. Natalia dan Vicky, silakan untuk mengambil soalnya ke depan. Sekarang kita bahas jawaban dari soal yang saya berikan. Ada yang bersedia? Saya! Ya, silakan kamu, Esther. Izin menjawab ya Pak. Untuk cara mengidentifikasi tantangan tersebut, kita melihat sumber daya manusianya serta fasilitas layanan kesehatannya Pak. Oke, benar sekali. Kita beri aplaus untuk Esther. Kesimpulan dalam materi siang hari ini terkait dengan voice recognition dalam implementasi kesehatan atau implementasi dokumentasi klinis, yaitu adalah menuju pelayanan yang berkualitas, di mana teknologi pendukung seperti voice recognition itu merupakan salah satu alternatif yang paling efisien dan lebih banyak dalam perhatian, di mana dalam sistem kesehatan yang cerdas, voice recognition ini sangat berguna dalam dokumentasi klinis. Sebelum mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, sebagai penyemangat kita, saya mempunyai hadiah untuk kalian. Ketika saya sebutkan Erika, bravo. Baik. Erika, bravo. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan berorientasi pada pencapaian pembelajaran lulusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.